Sekali lagi, para jamaah yang saya hormati, nah gangguan internet di rumah kami, ya ini memang mengganggu. Tapi jangan hanya karena gangguan internet kita berhenti untuk berdakwah. Ya, jadi terputus ya. Saya sedang bercerita tentang konsep syaja'ah, keberanian yang harus dimiliki oleh seorang dai, dan mereka berani itu bukan karena ilmunya tinggi atau karena punya peluang untuk melakukan sesuatu dengan baik, tetapi yang paling membuat mereka berani itu karena iman mereka kokoh. Jadi ketika iman seseorang itu kokoh, hampir dipastikan mereka itu punya keberanian yang luar biasa. Karena apa? Mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu dijamin oleh Allah. Mereka yakin bahwa Allah siap menolong mereka, sehingga mereka itu dengan keberanian yang tinggi akan selalu melakukan setiap tindakan dalam rangka dakwah Islam yang semua itu ketika mereka lakukan, mereka yakini bahwa mereka akan selalu mendapatkan ridho dari Allah karena mereka niatnya cuma satu. Mereka banyak punya niat satu. Niatnya tunggal. Berjalan di jalan Allah dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang tadi saya baca ya, dalam sebuah rangkaian perjalanan saya di dalam belajar, yaitu surat Al-Maidah ayat 54 itu menyatakan bahwa kita nggak perlu sedih ketika ada orang murtad. Karena Allah siap mengganti orang-orang yang murtad itu dengan orang-orang yang jauh lebih berkualitas yang akan bisa mengisi kekosongan dakwah ini menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Dan bahkan hadis yang tadi saya coba untuk saya cermati dan kemudian saya coba untuk saya pahami, itu menceritakan bagaimana Rasulullah itu memotivasi orang-orang Islam untuk selalu berada di jalan dakwah tanpa rasa takut. Karena apa? Di ketika orang-orang Islam itu punya rasa takut untuk melaksanakan dakwah, maka dakwah tidak akan berjalan. Ketika tren orang itu sedang buruk, jangan ikuti. Kewajiban kita adalah beramal ma'ruf dan mungkar. Gelurakan semangat pada diri kita untuk tidak larut di dalam kesedihan ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak kondusif untuk berdakwah. Dan endingnya selalu saya sampaikan, keberanian untuk menjadi seorang dai itu adalah sebuah pilihan yang memang harus kita wujudkan di dalam tindakan kita dengan sikap istiqomah. Karena Rasulullah pun selalu menunjukkan bagaimana sikap istiqomah itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa yang pada saatnya akan bisa menghasilkan sesuatu yang juga luar biasa ketika kita wujudkan dalam tindakan kita ketika kita berdakwah. Dan endingnya saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita coba kita bangun keberanian kita untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah dengan cara yang terbaik sehingga dakwah kita itu menjadi dakwah yang cukup efektif, menghasilkan sesuatu seperti apa yang kita harapkan, dan pada saatnya orang akan bisa merasakan manfaat dakwah yang kita lakukan itu di dalam kegiatan dakwah kita, dan insya Allah hasil dakwah kita itu akan jadi sesuatu yang mendapatkan ridho Allah karena sejak awal kita selalu bisa melakukan tindakan yang terbaik dalam rangka untuk mendakwahkan Islam itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekali lagi, keberanian bagi seorang dai adalah kelaziman, sesuatu yang harus ada dan harus menjadi sikap yang terus dimiliki oleh sang dai. Keberanian adalah sebuah identitas bagi pengemban amanah untuk bisa melakukan tindakan yang terbaik di dalam tugas berat seorang dai dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. Dan inilah yang juga sering saya ingat ketika guru saya mengatakan, di dalam hati seorang dai harus selalu ada Allah yang memerintahkan untuk berjihad di jalannya. Jangan pernah lelah untuk berjuang, karena Allah memerintahkan kita untuk berjuang tanpa lelah. Jadilah pemenang dan kalahkan musuh-musuh kita. Berlatihlah untuk menjadi pemenang dengan cara membangun keberanian untuk tidak pernah menyerah ketika harus melawan siapapun, dimanapun dan kapanpun musuh kita berhadapan dengan diri kita. Para dai harus menjadi seorang pemberani untuk selalu melakukan yang terbaik
untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, karena mereka harus yakin bahwa Allah selalu beserta mereka. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.